Saya melihat asap di mana-mana, orang tercekat karena tidak bisa bernafas dan api ini menjalar, membakar semua yang ada, terutama di hutan-hutan, dan membuat kekeringan yang sangat-sangat meluas, gagal panen, dan orang-orang akan mengalami kondisi pangan yang akan memburuk, gizi yang akan sangat menurun, dan mati ini bisa terjadi di mana-mana. Itulah gambaran apa yang akan terjadi menuju bulan Oktober 2026 ini di setiap bulannya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Godzilla El Nino ini sudah diprediksikan dan sudah mulai terasa. Hawa panas kita rasakan, walaupun di bulan Mei masih ada turun hujan, ini pun di luar masih gerimis, tapi puncak Godzilla El Nino yang akan terjadi di sekira bulan September dan Oktober ini masih tetap belum ada tanda-tanda akan membaik, dan sepertinya memang akan terjadi. Apakah kalian semua sudah siap? Atau jangan-jangan nanti kita akan jadi salah satu korbannya? Oke Mas, gimana terkait dengan kondisi alam tahun ini? Mengingatkan katanya tahun ini prediksinya akan terjadinya El Nino. El Nino sih beberapa tahun sekali pasti terjadi ya, tapi Godzilla El Nino, kenapa digunakan kata Godzilla? Karena untuk menggambarkan ini sosok mitologi fiktif yang ada di film, dan kebetulan ini itu tahun 1950 yang terbesar yang pernah ada waktu itu, dan belum pernah terjadi lagi, dan ditakutkan akan terjadi di tahun 2026 ini. Ini terjadi karena naiknya suhu di atas permukaan Samudra Pasifik, sehingga awannya ini nggak nyampe ke negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara di sekitarnya, sehingga akan memicu hawa yang panas yang akan menyebabkan kekeringan. Tentu saja pasti akan membuat air ini nggak tersirkulasi karena jatuhnya nggak di dataran lagi yang sudah menguap ini tadi, dan akhirnya akan membuat gagal panen dan hal-hal yang terus kemudian akan merembet. Termasuk di dalamnya adalah resiko kebakaran hutan yang pasti akan semakin besar. Nah, ini hal yang pasti setiap beberapa tahun sekali ini terjadi, terutama saat musim kemarau. Tapi kali ini kita harus siap, ini semua akan jauh lebih parah dan masif dibandingkan sebelumnya. Dan ini mungkin teralihkan oleh kondisi peperangan dan geopolitik yang sedang ada di Timur Tengah. Padahal detik demi detik, waktu demi waktu, kita menuju ke arah sana, menuju ke arah kematian jika kita tidak mempersiapkan. Berapa lama fenomena El Nino ini akan terjadi? Apakah ada dampak? Saya kira sih sampai akhir tahun ini akan selesai ya. Tapi kerasa nggak kalau ternyata kondisi seperti sekarang, harga naik karena ada peperangan di Timur Tengah dan kondisi geopolitik, lalu rantai pasok yang sudah terganggu ini ditambahkan dengan kondisi gagal panen dan juga kekeringan, ini akan membuat dampaknya ini mengalami multiplikasi. Sehingga kita tidak bisa mengukur secara akurat, tapi yang pasti ini pasti akan sangat devastatif, sangat-sangat akan menghancurkan jika kita tidak menyiapkan. Maka kita tahu bahwa pemerintah saat ini pun sedang direpotkan dengan hal-hal yang ada di luar sana. Maka kita sebagai bangsa yang memang harus bisa mandiri ini, kita harus mempersiapkan ini dengan baik dan juga menyiapkan, ya tadi itu mungkin dengan apakah persediaan pangan kita sudah cukup, apakah bor di sumur kita ini sudah cukup dalam untuk bisa mengambil air yang lebih dalam, karena nanti air yang biasa kita ambil ini akan diperebutkan, dan iya sumber yang mungkin tempat kita bukan tempat yang mengalami kekeringan biasanya, ini bisa saja akan lebih kering karena kita harus tahu, ingat ini terjadi di tahun 50 dan baru terjadi lagi rencananya di tahun ini. Ada dampak penyakit atau mungkin jelas pandemi? Penyakit ini akan timbul sama ya, maksudnya kalau musim hujan pun pasti ada penyakit khas musim hujan seperti malaria dan sebagainya, ini pasti akan ada. Nah, tapi kalau musim kering kita tahu, misalkan tikus-tikus yang tadinya itu atau hewan-hewan yang tadinya ada di bawah permukaan tanah, saat air di sana kelembapannya ini berkurang, mereka akan naik dan mereka akan membawa bakteri, bibit penyakit yang tentu saja akan berbahaya bagi kita. Maka serangannya ini termultiplikasi juga dengan munculnya penyakit-penyakit yang mungkin saja ini tidak pernah terjadi di tahun kemarin, 2 tahun lalu, bahkan mungkin di El Nino beberapa tahun yang lalu. Karena ini sesuatu yang mungkin akan lebih panjang dan intensitasnya lebih kuat. Maka hal seperti ini juga dipersiapkan. Kita harus mengkonsumsi vitamin, atau kita harus juga mempersiapkan apa yang kita lakukan kalau misalkan kita memang lebih sering bekerja di ruangan terbuka, atau kita sering bekerja di ruangan tertutup. Apakah orang-orang di sekitar kita ini rentan dengan hal itu? Ini harus kita persiapkan, terutama kepada anak kecil dan
manula yang mereka tentu saja akan lebih sensitif terhadap kekurangan gizi, dehidrasi, dan juga hal-hal yang mungkin kalau untuk manusia di prime conditionnya atau di dalam kondisi primanya ini nggak membunuh, tapi di usia awal dan usia akhir ini tadi itu akan sangat mematikan. Kalau misalkan terkait ekonominya sendiri, melihat itu akan mempengaruhi nggak sih? Ekonomi jelas akan terpengaruh, tapi kita seharusnya juga bisa, mungkin kalau sekarang orang mentertawakan MBG, mungkin nanti MBG ini malah akan menyelamatkan kita. Bagaimana rantai pasok ini dibantu dengan adanya penyaluran dari peternak atau petani atau pengelola perkebunan yang secara langsung ini bisa diserap, dan hal seperti ini akan lebih mudah didapatkan secara langsung karena otomatis ya tenggulak pasti masih ada, tapi itu nggak akan terlalu signifikan seperti dulu. Terus kemudian akan juga mafia-mafia yang memonopoli pasokan itu tadi akan lebih tersebar dengan lebih mudah untuk didapatkan, sehingga kita sebenarnya akan sangat terbantu dengan upaya pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan ketahanan pangan dan juga rantai pasok terhadap kebutuhan primer kita, sandang pangan dan papan ini yang harus benar-benar bisa lebih establis lagi atau lebih stabil di bulan-bulan itu tadi. Dampaknya ada bencana alam lain nggak sih mungkin yang menghantui di 2006 nih selain El Nino juga? Saya kira kalaupun ada bencana alam sifatnya itu misalkan gunung meletus dan sebagainya, ini nggak sebesar dan semasif ya El Nino ini tadi. Mungkin seperti kemarin adanya kawah yang menyemburkan energi dari dalam perut gunungnya itu tadi dan membunuh orang-orang di sekitar tempat itu tadi. Tapi ini kan bukan sebuah bencana skala nasional yang akan dikategorikan bisa memberikan sebuah kehancuran. Sama seperti kemarin juga ada di Sumatera yang banjir kemarin itu. Saya harap ini bukan sesuatu yang akan bisa terjadi di bulan-bulan ini. Nah, ini beralih ke soal CEO, kuda api katanya. Apa yang harus diwaspadai? Kuda api sejatinya adalah CEO yang meminta kita untuk lebih dinamis, bergerak maju, lebih berani, dan seperti karakteristik api, bersemangat untuk melakukan hal-hal ini tadi. Tapi dengan ketemunya kuda api dengan kondisi Godzilla El Nino, ini sesuatu yang malah akan destruktif jika kita tidak bisa mengatur keseimbangannya. Maka apa yang akan terjadi di beberapa bulan tersebut tadi, toh tahun ini kan, tahun kuda api ini berakhirnya kan di bulan Januari tahun depan. Jadi di bulan ini sebaiknya lebih bisa menahan diri, tidak terlalu menggebu-gebu. Dan kita tahu bahwa kondisi sosial media di Indonesia dan seluruh dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Maka apa yang harus kita ketahui adalah keseimbangan dan menyeimbangkan diri kita. Sama seperti walaupun kekeringan, mengkonsumsi air, melakukan rehidrasi ini adalah satu hal yang benar-benar harus kita lakukan secara berkala. Maka di CEO kuda api ini tadi, kita harus lebih bisa berkoneksi dengan orang-orang dari CEO yang memiliki kedekatan dengan elemen air dan juga elemen yang lebih menyejukkan. Jadi kalau seandainya nanti kita harus berbisnis dengan seseorang, ternyata orang ini memiliki CEO kuda juga, terus kemudian di kuda api dalam kondisi Godzilla El Nino, maka kita harus tahu dalam setiap interaksinya, kita diminta untuk lebih bersabar dan tidak terbawa oleh hawa nafsu, ingin cepat melakukan dan cepat ingin mendapatkan keuntungan. CEO kuda api ini apakah memang ada berhubungan dengan bencana alam dengan api atau bahkan ekonomi Indonesia saat ini gimana nih? Apalagi kan mengingat situasi Timur Tengah juga. Tidak secara langsung ya, kalau dikatakan berhubungan. Ini satu yang kebetulan. Bahkan sejatinya seharusnya hal-hal yang ada ini bisa saling menyeimbangkan seperti kartu yang tadi itu. Kalau berkaitan dengan kondisi di Indonesia, saya pikir dinamisnya ini yang memberikan perubahan yang akan signifikan dan besar, karena kemarin dan in case kalian tidak menyadari, Pak Prabowo ternyata melakukan arah kapalnya Indonesia ini mulai dirubah. Jika kemarin arah dan tujuannya ini, cara mengendalikan kapalnya ini menggunakan cara ekonomi yang sangat liberal dan menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti oligarki, maka ekonomi kerakyatan ini adalah sesuatu yang ingin di-shifting atau dirubah menuju ke arah sana. Maka semua tatanannya ini dirubah, dan ini tentu saja tidak akan mudah karena di saat adanya satu tantangan tentang kondisi di mana pangan ini akan dipengaruhi secara buruk, lalu terus kemudian juga otomatis transportasi juga akan sangat terpengaruhi dengan kondisi misalkan kebakaran hutan atau terus nanti terjadinya juga kekeringan. Ini satu hal yang harus difikirkan, tapi kita tahu bahwa semua ini memang satu hal yang harus kita lewati, tapi jika kita berhasil melewati ini, maka hal yang lebih buruk lagi tidak akan terjadi. Soal ini nih, kelangkaan minyak gimana untuk kebutuhan? Nah, kelangkaan minyak
Ini kan sesuatu yang terjadi karena kerakusan dan ketamakan manusia. Maka harapannya melihat kondisi bencana alam. Seharusnya manusia ini bersatu. Sama seperti Amerika dan Iran saat ini. Ini saat saya membuat video ini, mungkin saat ini sedang lebaran haji. Makanya pakai baju lebaran nih saya di sini. Nah, saat lebaran haji ini, mereka pun gencatan senjata. Karena nggak pengen ada masyarakat muslim yang jumlahnya puluhan juta ini kan sedang melakukan ibadah haji. Ibadah yang untuk menyempurnakan rukun Islam kita ini. Maka kita harus tahu bahwa nanti saat ada kekeringan yang diciptakan oleh Godzilla El Nino ini tadi, kita harusnya bersatu. Kalau perlu perang ini ditunda dulu lah. Sehingga hal-hal yang terjadi ini nggak akan membuat lebih hancur lagi. Tapi kita tahu bahwa ada orang-orang yang malah memanfaatkan demi agar ya mereka ini lebih memiliki dominasi, monopoli, dan bisa menghancurkan orang-orang yang lainnya. Harapannya ini tidak terjadi. Dan kita harus tahu bahwa kemanusiaan ini harus diletakkan di kondisi yang paling tinggi agar apapun yang terjadi ini akan besar sekali. Seperti yang tercatat terakhir tahun 1950, kita nggak tahu ini akan seperti apa. Apa yang kita rasakan di hari-hari ini, yang kita rasakan ini panas, bisa saja ini akan mungkin puluhan atau belasan kali lipat, kita tidak tahu. Tapi ini adalah saatnya, mungkin adalah sebuah peringatan alarm dari Yang Maha Esa untuk kita. Ayo kita berhenti dulu deh saling melakukan penyerangan, iri dengki dan juga anarki. Kita coba untuk selamat dulu dari sini. Setelah itu mungkin kita akan melakukan aktivitas apapun yang akan kita lakukan. Itu pun kalau kita selamat. Maka jika kalian mau selamat, kalian harus benar-benar mempersiapkan dari sekarang. Pastikan tubuh kalian fit dan lebih fit. Biasakan berolahraga, melakukan rehidrasi. Ini adalah satu kebiasaan yang mungkin akan sulit karena mungkin terasa kalau nggak melakukan olahraga, nggak berkeringat, otomatis kita nggak butuhkan air. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Saat kita duduk di ruangan ber-AC pun di saat itulah malah bahkan rehidrasi. Ini harus lebih sering dilakukan. Semoga kita semua akan selamat melalui ini semua dan Godzilla El Nino bisa berlalu dan kita tidak perlu menjumpainya lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.